Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Bu, permisi ya Bu. Silakan. Oke, ini Mbak Tasya ya, kemarin menghubungi Ibu. Ya Bu, benar. Oke, Mbak Tasya, boleh perkenalan lebih detail pada Ibu? Ya, Ibu. Jadi di sini perkenalkan Bu, nama saya Tasya Farasya dari Terawang. Dari Karawang. Ini Natasha SMA, Pak SMP? Sekarang sedang menjalani sekolah di bangku SMA. SMA, baru masuk. Oh, jadi peralihan dari SMP ke SMA ya? Ya Bu. Ini sepertinya Natasha Farasya ini mulus sekali ini. Sepertinya masalahnya berat ini ya. Gimana kabarnya sebelum datang ke sini, Mbak? Jujur Bu, saya sekarang lagi tidak baik-baik saja Bu. Jadi perasaannya tuh sedih gitu. Ya Bu, benar. Terus ini Natasha ini mencari nomor ibu itu karena diri Mbak Tasya sendiri atau ada orang lain yang banyak? Ya Bu, kebetulan saya mencari sendiri Bu nomor Ibu di dalam ada salah satu itu di IG, website IG, dan saya menemukan ada nama Ibu di sana, dan saya juga berpikiran untuk mencoba untuk melakukan konseling atas permasalahan yang sedang saya hadapi pada saat ini Ibu. Ini Natasha sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum Bu, ini pertama kalinya saya mencoba untuk melakukan konseling. Belum pernah, berarti ini pertama kali ya, Mbak Tasya. Kalau begitu nih bisa Natasha ceritakan kepada Ibu masalah apa yang sedang Natasha hadapi. Jadi begini Bu, saya sebenarnya mempunyai masalah di kehidupan sekolah saya. Kehidupan sekolah itu masalahnya seperti apa? Jadi saya itu merasa agak kurang enak, agak terganggu sama kehidupan suasana belajar di kelas saya Ibu. Saya merasa di kelas saya itu teman-teman saya terlalu santai dalam belajar, sehingga saya merasa tidak ada rasa persaingan Bu antara saya dan teman saya, dan saya juga merasa teman-teman saya itu terlalu tak acuh terhadap nilai akademik. Jadi di sini Natasha tuh kurang nyaman dengan lingkungan di kelasnya karena teman-teman Natasha itu tidak terlalu peduli dengan akademik gitu. Berarti di sini Natasha tuh senang belajar gitu ya? Iya Bu. Ini Natasha senang semua mata pelajaran atau hanya beberapa mata pelajaran saja? Iya Bu. Jadi saya itu menyukai pembelajaran di bidang sains Bu. Dan saya juga merasa mempunyai harapan yang tinggi terhadap kemampuan akademik saya di bidang sains, dan saya ingin dengan saya mendalami ilmu di bidang sains ini saya bisa mencapai masa depan yang cerah. Jadi Natasha itu di sini menyenangi sains gitu. Jadi Natasha tuh menyukai sains gitu, sedangkan di kelas Natasha tadi itu kurang mendukung Natasha ini karena yang lain sekolah untuk ya senang-senang seperti itu kan Natasha, sedangkan Natasha sungguh-sungguh ingin belajar. Natasha memiliki cita-cita yang tinggi seperti ini. Iya Bu, benar sekali. Saya ingin menjadi seorang ilmuwan. Natasha ingin menjadi ilmuwan. Aku sih cocok dengan sainsnya tadi. Jadi Natasha tuh mengeluhkan keadaan dan suasana kelas itu. Iya. Ada hal lain yang membuat Tasya merasa cemas atau sedih di kelas Tasya? Ya Bu, jadi selain dari permasalahan kelas itu tadi, saya juga pernah mendengar Bu, teman-teman bilang kalau saya itu egois, terus tidak gaul dalam berteman mungkin Ibu. Terus saya juga dikatain sama teman-teman saya kurang menghargai adat istiadat yang ada di tempat saya sekolah itu. Kira-kira temannya Natasha bilang begitu tuh kenapa ya? Pasti ada halnya gitu. Ya Bu, jadi begini Bu, kan di sekolah kami itu mengadakan lomba pada suatu hari itu.
Terus tuh apa ya, kami itu disuruh sama guru kami untuk memakai pakaian adat. Terserah mau pakaian adat apa, yang penting memakai seragam pakaian adat itu. Nah, kebetulan pada hari lomba itu, saya tidak memakai pakaian tersebut, Ibu. Nah, dan kebetulannya juga kelas kami ini, Bu, apa ya, tidak mendapatkan juara, kalah pada hari itu, Bu. Dikarenakan kata teman-teman saya, karena saya tidak memakai pakaian tersebut, dan saya merasa semua itu bukan kesalahan saya, Ibu. Masa dari beberapa siswa yang memakai pakaian adat dan cuma saya yang tidak memakai pakaian adat, nah itu tuh bakal membuat kelas saya menjadi kalah. Kan teman-teman saya sudah berpartisipasi semua dalam kegiatan tersebut, Ibu, kecuali saya, dan saya merasa tidak terima itu, Bu, karena mereka menuduh saya membuat kelas saya itu menjadi kalah. Baik, jadi kenapa Natasha tidak memakai baju adat juga, sedangkan teman-teman Natasha tadi memakai baju adat sendiri? Karena saya merasa, Bu, tidak terlalu penting untuk ikut lomba tersebut, karena kan saya tidak kurang menyukai di bidang seni ya, Bu ya. Jadi saya itu lebih kayak berfokus dalam bidang akademik saja, Ibu, yang sains tadi. Kalau misalnya ada lomba sains, mungkin saya akan berpartisipasi, Bu. Tapi kalau lomba-lomba yang seperti kegiatan seni itu, saya itu kayak merasa malas untuk ikut, Ibu, karena cita-cita saya itu juga bukan berada di bidang itu. Jadi Natasha ini tidak mengikuti lomba seni itu tadi itu karena Natasha sendiri tidak tertarik dengan lomba-lomba ini. Jadi karena Natasha tadi menyukai bidang sains dan ingin menjadi ilmuwan, Natasha juga mengabaikan kerjasama antara kelas ini ya. Iya. Apakah teman-teman Natasha mengatakan sesuatu kepada Natasha mengenai kekalahan kelas kalian? Ya, Bu, teman-teman saya itu kan bilang pada saya, katanya semua ini gara-gara saya, karena saya dibilang tidak tidak menghargai nilai sosial dan budaya juga. Terus saya juga dikatain kurang berpartisipasi. Iya, kurang berpartisipasi juga dalam hal itu, sehingga mereka itu menyudutkan saya, Ibu. Dan dengan hal itu juga saya merasa saya merasa dijauhi. Iya, merasa dijauhi sama teman-teman saya. Itu teman-teman Tasya menyudutkan Tasya itu, mereka tidak berbicara dengan Tasya dalam beberapa hari seperti itu kah? Iya, Ibu. Jadi kan saya dijauhin nih sama teman-teman saya. Mereka itu tidak menyapa saya. Nah, dan saya juga merasa karena saya tidak salah, Bu. Jadi saya juga kayak, ya sudah, kalau kalian mau menjauh silakan. Saya juga bisa kok menjauh dari kalian, karena semua ini itu bukan salah saya. Jadi saya juga ikut menjauh dari mereka, dan saya juga tidak menegur teman-teman yang lain. Jadi sekarang juga hubungan Tasya dengan teman-teman Tasya itu belum membaik. Ya, dan menurut Tasya apa yang Tasya lakukan ini sudah benar. Tidak bisa semua yang saya lakukan itu benar. Ini ibu paham ya, ibu mengerti maksud Tasya itu. Sebenarnya Tasya itu ingin menjadi ilmuwan tadi itu sudah benar-benar bagus gitu ya Tasya ya. Dan ibu juga bangga ada siswa yang setekad Tasya ini dan mencintai sains gitu. Tapi lebih baik dan alangkah baiknya kita itu tidak mengesampingkan budaya-budaya. Kan di situ kelas Tasya lagi mengadakan lomba, semuanya berpartisipasi, dan lebih baiknya Tasya juga ikut untuk berpartisipasi, karena kan kita itu hidup itu berdampingan kan dengan makhluk lain gitu. Jadi Tasya bisa untuk ikut juga memakai baju adat tadi. Kan siapa tahu juga kalau Tasya memakai baju, memang ada kemungkinan kelasnya untuk menang gitu. Iya, Bu.
Jadi Tasya ke depannya apakah akan memulai komunikasi dengan teman Tasya? Mungkin kalau untuk kedepannya Bu, mungkin saya akan memulai pembicaraan dengan teman-teman yang lain juga, dan saya juga akan meminta maaf secara langsung kepada mereka karena mereka menganggap kesalahan ini dari saya. Jadi saya juga tidak enak Bu kalau tidak minta maaf karena dari pikiran mereka itu semua salah saya, dan saya juga mungkin menerima itu Bu karena karena terlalu banyak teman-teman yang mengatakan kepada saya kalau saya itu salah. Jadi kemungkinan kedepannya itu saya akan meminta maaf kepada teman-teman setelah saya atas saya yang tidak berpartisipasi dalam lomba yang kemarin itu. Jadi Tasya itu akan menurunkan ikut Tasya sedikit dan meminta maaf kepada teman-teman Tasya. Kalau Ibu bertanya solusi lain dari Tasya, kira-kira Tasya sudah kepikiran belum melakukan apa biar kesalahpahaman yang terjadi di antara Tasya dengan teman Tasya itu tidak berlarut-larut? Kalau untuk saat ini Bu, Tasya cuma memikirkan untuk meminta maaf Bu. Tapi mungkin dari Ibu ada solusi lain Bu yang bisa Tasya terapkan supaya hubungan Tasya dan teman-teman Tasya itu bisa membaik Bu. Kalau dari masalah Tasya ini ya, kita itu bisa yang pertama-tama Tasya harus mengerti dulu nih, kan tidak semua orang itu memiliki minat yang tinggi terhadap pelajaran gitu kan Tasya. Dan Tasya di sini sudah bagus, sudah sangat-sangat menyukai sains dan itu hebat. Tidak semua anak bisa melakukan itu Tasya. Tapi juga kita tidak bisa mengesampingkan nilai-nilai dan budaya-budaya yang ada di tempat Tasya sekarang. Kan di lingkungan, mungkin teman-teman Tasya juga berada di lingkungan yang saling menolong, saling membantu, dan berpartisipasi dalam hal apapun untuk mendapatkan kerjasama yang baik ini antar kelas. Cuman antara kelas Tasya ini ada kesalahpahaman saja di antara kalian. Mungkin kedepannya Tasya bisa berkomunikasi lebih sering dengan teman-teman Tasya dan meminta evaluasi dari teman-teman Tasya, apa kurangnya Tasya, apa salahnya Tasya. Oke, jadi Natasha sudah menemukan solusinya nih. Bagaimana besok harus menghadapi teman-temannya. Mungkin untuk saat ini, Ibu harap Natasha bisa menerapkan solusi yang tadi Natasha bilang kepada Ibu untuk kedepannya. Ibu rasa kita bisa mengakhiri dulu sesi kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, Ibu mau bertanya dulu nih kepada Natasha. Bagaimana perasaan Natasha setelah kita melakukan konseling ini? Alhamdulillah ya Bu ya, agak misalnya Tasya itu agak berkurang. Terus Tasya juga tidak terbebani lagi dengan permasalahan ini. Sudah sedikit berkurang. Dan saya juga sudah menemukan solusi, bukan yang seperti yang Ibu bilang tadi. Dan saya akan mencoba menerapkannya pada keseharian saya ke depan. Baik, terima kasih ya Natasha sudah mau konseling dengan Ibu dan mengambil langkah ini untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada masalah ataupun ada yang ingin Tasya ceritakan, Tasya bisa mengunjungi Ibu. Iya Bu. Baik. Baiklah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Natasha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu dan sudah membuat Tasya merasa lebih baik dari sebelumnya. Oke Ibu, mungkin Tasya izin pamit dulu ke kelas Ibu karena masih ada beberapa kelas masih ada kelas. Terima kasih ya Tasya. Oke Ibu, saya permisi dulu. Assalamualaikum.